Pemain ini baru belajar bermain sepak bola, tapi begitu dia masuk ke lapangan, para pemain lawan langsung dibuat ketakutan. Top Corner Part 3. Di part kedua sebelumnya, setelah Kwang Jin berhasil mencetak gol, bukannya kena mental down, para pemain dari SMA Sujin malah terlihat tambah bersemangat. Dan alasannya karena semua itu sesuai dengan apa yang telah diprediksi pelatihnya. Flashback sebelum pertandingan dimulai, di mana saat itu Keong Sojong mengatakan kalau SMA Kwang Jin pasti akan mencetak gol terlebih dulu. Di saat para pemainnya terlihat murung dan bertanya-tanya, Kwang Sojong menjelaskan akan jauh lebih baik jika mereka kebobolan di awal pertandingan. Dengan begitu tim lawan bisa melakukan kecerobohan yang jauh lebih besar. Jadi sebisa mungkin walaupun kebobolan di awal pertandingan, kalian jangan sampai tergoyahkan. Para pemain SMA Sujin yang teringat dengan kata-kata itu terlihat sangat kesal, tapi bagaimanapun juga mereka begitu mempercayai pelatihnya itu. Mereka juga menyadari tujuan dari kata-kata pelatihnya itu adalah untuk mencegah kemerosotan mental para pemain setelah kebobolan. Kalau pelatih sampai bisa berbohong yang tidak karuan, itu artinya dia sangat mengkhawatirkan kita. Kebobolan juga tidak apa-apa katanya. Apa dia menganggap kita memiliki mental rapuh yang mudah hancur sampai-sampai harus berbohong seperti itu? Kekesalan dari para pemain SMA Sujin itu berubah menjadi tekad yang sangat kuat untuk membuktikan diri kalau semua yang telah diajarkan pelatihnya selama ini tidaklah sia-sia. Dalam sepak bola ada beberapa syarat yang diperlukan untuk bisa membalikkan situasi. Yang pertama adalah para pemain harus memiliki mentalitas yang tidak mudah roboh. Yang kedua, keterampilan mencetak gol dengan tidak melewatkan kesempatan yang ada. Dan yang ketiga adalah stamina yang lebih baik dari lawan. Berdasarkan syarat yang sudah dijelaskan sebelumnya, Kwang Sojong meyakini kalau para pemainnya lebih mendominasi daripada SMA Kwang Jin. Tapi ada alasan lain kenapa dia tidak memberitahu mereka. Begitu kick off kembali dimulai, mental para pemain SMA Sujin terlihat sudah bangkit. Dan dari raut wajah mereka terlihat jelas tekad untuk membuktikan kalau mereka layak menjadi pemain bola profesional. Jika aku menjelaskan rencanaku secara detail, para pemain tidak akan memiliki semangat membara seperti ini. Kurangnya penjelasan malah dapat menghasilkan usaha yang berlipat ganda. Dengan analisa menyeluruh mengenai tim lawan dan menembus pikiran kesebelasan pemainnya, itu membuktikan kalau Kwang Sojong mengetahui kekurangan dan kelebihan baik klub lawan ataupun klubnya sendiri. Di dalam lapangan dengan tekad dan kerjasama yang baik, para pemain dari SMA Sujin saling mendistribusikan bola dan berhasil mengacak-ngacak lini tengah SMA Kwang Jin. Taejun dan juga Jiyoung yang melihat itu dibuat terkejut dengan pergerakan mereka yang tajam. Padahal sebelumnya mereka terlihat sangat kaku. Bola terus dioperkan dari kaki satu ke kaki yang lainnya, dan begitu tiba di garis pertahanan SMA Kwang Jin dengan kerjasama yang begitu apik, mereka berhasil mengelabui salah satu gelandang bertahan lawan. Tapi untungnya dengan kesigapannya, Jiyoung berhasil melakukan tackle yang ngebuat bola keluar lapangan. Si junior kelas 1 itu kemudian meminta maaf pada Jiyoung karena telah ceroboh. Tapi serangan dari SMA Sujin masih belum selesai. Bak Pratama Arhan, bola mati itu langsung dilemparkan jauh menuju area kotak penalti. Terlihat para pemain dari kedua tim serentak melompat untuk memperebutkan bola. Tapi karena bola yang terlalu tinggi, tak satu pun dari mereka yang berhasil mendapatkannya. Bola terlihat memantul di area kotak penalti dan si kiper yang melihat itu cuman bisa mematung. Sampai akhirnya di hadapannya berdiri kapten dari SMA Sujin yang sudah siap untuk mengeksekusi bola. Tanpa basa-basi, sebuah ancang-ancang pun langsung dilakukan. Tapi lagi dan lagi Jiyoung berhasil menyapu bola terlebih dahulu yang ngebuat bola kembali keluar lapangan. Kali ini terlihat salah satu bek SMA Kwang Jin yang masih duduk di kelas 1 lagi-lagi meminta maaf karena telah meninggalkan posisinya. Di atas tribun, pemain dari sekolah lain terlihat memuji kualitas pertahanan Jiyoung. Tapi meski begitu, dia ragu kalau Jiyoung akan bisa bertahan sampai akhir jika dari awal dia terus berlari mengisi pos kosong yang ditinggalkan anak-anak kelas 1 SMA Kwang Jin yang tak berpengalaman itu. Di sisi lain, Taejun juga mendapatkan pengawalan yang ketat dari dua pemain lawan. Yang tersisa hanyalah Dohyong yang sedari tadi masih menyimpan staminanya.
Di momen itu, Do-hyung mengerti maksud dari perkataan senior Jahyun sebelumnya yang mengatakan kalau senjata yang menjadikan Kwang Jin sebagai tim kuat dulu sekarang malah menjadi kelemahan yang fatal dan menyulitkan. Dan senjata yang dulu membuat Kwang Jin dijuluki sebagai tim kuat adalah kekuatan formasi yang luar biasa. Karena dulu anggota yang terpilih sajalah yang bisa meningkatkan pengalaman mereka. Jadi hanya kekuatan formasi di antara mereka saja yang meningkat secara drastis. Sementara anggota yang biasa menjadi pemain cadangan kehilangan kesempatan untuk bertumbuh karena tidak mendapatkan menit bermain sama sekali. Tapi kini orang-orang yang minim pengalaman itu menjadi pemain utama dan kesalahan-kesalahan mereka itu telah menjadi racun dalam klub Kwang Jin. Kini aku mengerti maksud senior. Tapi ada satu hal yang orang itu lewatkan. Dari awal aku tidak memiliki gaya bermain yang menyesuaikan dengan orang lain. Kalau dengan kondisi hari ini aku mungkin bisa melakukannya sebanyak 3 kali. Apa ini saatnya aku melakukannya? Pelatih baru SMA Kwang Jin pun langsung menyadari perbedaan kemampuan di antara pemain tim utama dan perbedaan itu jauh sekali dari apa yang dia bayangkan. Menurut pelatih Kwang Jin, cara satu-satunya untuk membalikan situasi adalah dengan memanfaatkan kemampuan individu pemain seperti saat mencetak gol pertama. Begitu juga menurut Kwang Sojong. Tapi cara itu seiring berjalannya waktu akan meningkatkan beban fisik pada pemain utama. Dimana saat ini ketiga pemain inti Kwang Jin seperti memainkan 3 peran sekaligus untuk menutupi celah dari rekan setimnya yang lain. Mereka pasti sudah tahu kalau seiring berjalannya waktu kemenangan akan semakin berpihak pada kita. Begitu para pemain Sujin bergerak, terlihat kepanikan dari para pemain SMA Kwang Jin yang minim akan pengalaman itu. Dan sang kapten yang melihat itu langsung menyadari kalau kebanyakan pemain mediocre di timnya itu mentalnya sudah mulai goyah meski saat ini mereka sedang unggul 1-0. Sebuah umpan crossing langsung dikirimkan ke jantung pertahanan SMA Kwang Jin. Pemain dari kedua tim terlihat saling beradu bodi bahkan sebelum mereka melompat untuk memperebutkan bola. Tapi untungnya sang kiper berhasil meninju bola itu dan dilanjutkan Ji-young yang menyundul bola yang ngebuat Kwang Jin terlepas dari ancaman. Begitu Do-hyung melihat sebuah peluang, dia langsung berteriak supaya rekannya segera mengirimkan bola ke depan. Dengan kecepatannya, Do-hyung langsung berlari ke pertahanan lawan. Tapi Ho Sop-lee yang melihat Do-hyung mulai bergerak langsung memberikan kode ke para pemain bertahan Sujin untuk segera menghentikan pemain itu. Sebuah umpan lambung langsung dikirimkan ke depan, tapi tiba-tiba para pemain bertahan lawan malah berlari melewati Do-hyung. Bola itu terus melesat maju dan mendarat sempurna di kaki Do-hyung. Tapi tiba-tiba sebuah bendera offside pun dikibarkan. Di sisi lapangan, Sujin An yang tidak mengerti sama sekali tentang peraturan sepak bola mendapatkan penjelasan dari Jahyun tentang apa itu yang disebut offside dan juga onside. Ya, para viewers mah udah pasti tahu lah, jadi gak usah dijelasin lagi ya. Buang-buang durasi, cok. Jahyun menilai meski jebakan offside itu efektif untuk menghentikan pemain lawan yang memiliki kecepatan, tapi di sisi lain itu juga sangat beresiko. Yang artinya jika mereka menyiapkan taktik ini, mereka sangat percaya diri dengan formasi dan kecepatan mereka. Kalau seperti ini, kecepatan si Do-hyung itu tidak akan menjadi ancaman untuk kita. Sementara itu, di sisi lapangan, Kwang Sojong memuji keputusan kaptennya itu yang sangat tepat dalam memperhitungkan taktik di lapangan. Dan dia melihat hasil dari latihan mereka selama ini itu benar-benar terbayarkan. Pertandingan terus berjalan dengan sangat sengit, di mana para pemain SMA Sujin terus saja mengacak-acak pertahanan Kwang Jin. Serangan mereka itu sebenarnya tidak ada apa-apanya, tapi semangat mereka itu benar-benar sangat merepotkan. Di saat bola kembali dikuasai oleh tim Kwang Jin, para pemain kelas 1 yang mediocre itu kembali melakukan kesalahan demi kesalahan yang ngebuat peluang untuk menyerang balik sia-sia begitu saja. Dan melihat itu, Do-hyung beranggapan kalau mereka harus memasukkan si Jun An secepat mungkin untuk membalikan keadaan. Para pemain dari sekolah lain juga beranggapan kalau SMA Kwang Jin dengan para pemain mediocre yang gak punya pengalaman itu benar-benar membuat permainan berantakan. Bahkan tak terhitung sudah berapa banyak mereka itu menyia-nyiakan kesempatan. Si Do-hyung itu bisa melakukan line breaking yang cukup baik, tapi masih belum ada pemain yang bisa menyamai temponya. Kalau saja ada pemain yang memiliki passing yang lebih baik, pasti situasinya akan sangat berbeda.
Kembali ke dalam lapangan di mana Jiong lagi-lagi terlibat duel memperebutkan bola. Dan meski dengan tubuh kecilnya dia berhasil memenangkan pertandingan itu. Dia kemudian mengoperkan bola ke rekannya yang lain, tapi orang itu malah terlihat celangak-celinguk yang ngebuat Do Hyung murka dan berteriak meminta bola. Sebuah umpan datar langsung dikirimkan dan dengan sedikit gerak tipu Do Hyung mengoperkan bola ke Taejun dan sang kapten pun langsung memberikan back pass ke arah Do Hyung. Hosop Lee dan Dong Su yang melihat itu dibuat khawatir karena satu-satunya gelandang bertahan yang tersisa terlihat tidak sanggup menghentikan Do Hyung. Dan tiba-tiba sebuah tackle dari arah belakang pun langsung ngebuat Do Hyung tersungkur ke tanah. Terlihat Do Hyung yang mengerang kesakitan dan wasit pun langsung menghampiri kapten SMA Sujin itu. Sang wasit kemudian mengambil sesuatu dari sakunya dan mengeluarkan sebuah kartu. Tapi untungnya itu cuma sebuah kartu kuning dan para pemain dari SMA Sujin yang sebelumnya dibuat tegang pun terlihat bersyukur atas hal itu. Do Hyung yang sebelumnya terkapar langsung bangkit dan ngamuk memprotes keputusan wasit itu yang cuma memberikan kartu peringatan. Dan begitu wasit berbalik, Jiong dan yang lainnya langsung ngebuat si Do Hyung kembali terbaring di tanah untuk menghindari kemarahan wasit. Dan akibat dari pelanggaran itu, kini Do Hyung hanya memiliki satu kesempatan lagi untuk melakukan sprinting. Tapi tiba-tiba dia merasakan rasa nyeri pada lututnya. Dan Do Hyung menyadari kalau rasa sakit itu tidak akan reda dalam waktu cepat. Sebuah umpan lambung kembali diarahkan ke depan. Dan bak Marcelo, Jiong pun berhasil mengontrolnya dengan begitu baik. Melihat pergerakan Do Hyung yang tidak seperti biasa, seniornya itu langsung menyadari kalau cedera yang didapatkan dari pelanggaran sebelumnya itu bukanlah bercanda. Dan oleh karena itu dia pun mencari jalur serangan yang lain. Tapi celah untuk melakukan passing semuanya sudah ditutup oleh formasi lawan yang sangat rapat. Semakin lama pertahanan mereka malah semakin kokoh. Tapi tiba-tiba Taejun langsung berteriak sambil melepaskan diri dari kawalan lawan. Melihat itu Jiong pun langsung mengirimkan bola ke depan. Tapi sayangnya meski bola mengarah tepat ke Taejun, bola itu berhasil diintersep oleh pemain lawan. Tapi bola kembali jatuh ke kaki pemain Kwang Jin yang langsung mengirimkannya kembali ke arah Taejun. Di tengah markingan pemain lawan, sang kapten berhasil mengontrol bola menggunakan pundaknya. Tapi kapten lawan yang mengetahui alah trappingnya langsung memberikan isyarat ke kiper di belakangnya. Dan begitu bola memantul di tanah, Taejun langsung menyapu bola itu dengan kakinya. Sementara sang kiper yang sudah bersiap di posisinya berhasil menghentikan bola itu. Tapi saking kerasnya bola itu kembali terpental ke udara dan di sana lagi-lagi Taejun sudah melompat untuk menyundul bola. Dan boom, bola melesat ke pojok sebelah kanan gawang dan terlihat kiper lawan yang mencoba menggapainya. Tapi sayangnya si kiper yang sudah mempelajari gaya permainan Taejun berhasil mengamankan bola. Pertandingan babak pertama pun akhirnya selesai dengan skor 1-0 untuk keunggulan Kwang Jin. Di sesi istirahat babak pertama terlihat si Junan yang tampak merasa aneh karena meski timnya sedang unggul 1-0 tapi dari raut wajah mereka tidak tampak kalau mereka sedang unggul. Sang kapten terlihat frustasi dengan upayanya untuk mencetak gol yang selalu digagalkan kiper lawan. Sementara Do Hyung yang terus berlari mengisi kekosongan dari pemain lainnya sudah mulai mencapai batasnya. Do Hyung menyadari kalau pola permainan mereka sudah terbaca semenjak gol pertama tercipta. Di sisi lain, formasi lawan juga seolah dipersiapkan untuk benar-benar mengalahkan Kwang Jin. Sebenarnya cara apa yang mereka pakai sampai bisa melakukan sejauh ini? Di sisi lapangan yang lain, Kwang Sojong terlihat sedang memberikan apresiasi kepada para pemainnya yang sudah bekerja keras. Dan dia mengatakan kalau mulai dari sekarang alur permainan akan berubah ke pihak mereka. Flashback ke 5 bulan yang lalu di mana Kwang Sojong baru menjadi pelatih SMA Sujin. Berdasarkan analisa yang telah dia lakukan untuk meningkatkan kualitas formasi SMA Sujin, Kwang Sojong memutuskan bahwa pra pelatihan tidak diperlukan untuk saat ini. Hal itu dia lakukan karena pada dasarnya sebagian besar dari mereka tidak bisa bermain sepak bola. Dan lagi tidak ada pemain yang bisa dijadikan sebagai es yang memimpin pertandingan, yang artinya tidak ada satupun dari mereka yang memiliki bakat serta potensi yang baik.
Jadi solusi yang saya temukan adalah kita harus meningkatkan formasi sebagai tim. Dengan kata lain, 11 orang di lapangan bermain sebagai satu kesatuan. Tapi Kwang Sojong mendapatkan satu lagi masalah, di mana menurut hasil dari tes yang dia lakukan, keterampilan serta kualitas para pemain yang dia memiliki statistik yang terlalu rendah, bahkan hampir gak berguna. Itulah sebabnya para pelatihan di mana para pemain berlatih melakukan hal yang sama bersama-sama tidak diperlukan. Kwang Sojong kemudian membagi mereka menjadi beberapa grup dengan tugas atau latihan yang berbeda-beda. Dan itu dia lakukan untuk memperbaiki kelemahan para pemainnya dengan cepat dalam waktu yang singkat. Mulai dari grup yang dilatih untuk meningkatkan speed, defense, dribble, shoot, dan juga stamina. Karena menurutnya daripada meningkatkan kelebihan yang biasa-biasa saja, lebih baik memfokuskan pelatihan untuk meningkatkan kelemahan yang di bawah rata-rata. Dengan latihan yang intensif itu, kekurangan para pemain SMA Sujin yang sebelumnya di bawah rata-rata berangsur meningkat dengan pesat. Dan setelah tujuan pertama untuk memperbaiki statistik tercapai, selanjutnya Kwang Sojong memberikan pelatihan posisi. Tujuan dari pelatihan ini agar setidaknya membuat para pemainnya dapat memainkan dua posisi selain posisi utama mereka. Dan setelah semua proses itu selesai, mereka pun mendapatkan pra pelatihan, di mana dengan bersama-sama mereka mendapatkan pelatihan yang sama yang dimulai dari pelatihan taktik. Kalau kalian semua bisa mengikuti dan mempercayaiku sampai di titik ini, saya berjanji kalian bisa melakukan perubahan taktik yang lebih baik dan fleksibel daripada tim lainnya. Kembali ke dalam lapangan, di mana kick-off babak kedua akan segera dimulai. Dan begitu peluit dibunyikan, SMA Sujin langsung mengoperkan bola serta mengatur formasi mereka. Selang beberapa menit babak kedua berjalan, setiap kali pemain SMA Kwangjin mendapatkan bola, para pemain Sujin langsung melakukan pressing dengan kekuatan dan stamina yang luar biasa. Bahkan Taejun yang memiliki fisik kuat pun dibuat tak berdaya di hadapan mereka. Sebuah serangan balik pun akhirnya tercipta dan bola yang baru mereka dapatkan langsung didistribusikan ke depan. Begitu Hosopli menguasai bola, dia langsung mengirimkan ke sisi kanan dan di sana terlihat pemain Sujin lainnya yang berlari mengejar bola. Sebuah umpan crossing langsung dikirimkan ke depan dan dengan sempurna Dongsu berhasil mengontrol bola. Kini dia hanya tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan penjaga gawang. Dengan semua latihan serta pengalaman yang telah dia terima dari pelatihnya, Dongsu dengan percaya diri langsung melakukan ancang-ancang. Dan sebuah sepakan langsung melesat yang mengantarkan bola itu masuk ke dalam gawang. Sebuah selebrasi diikuti teriakan penuh semangat langsung Dongsu lakukan bersama rekan-rekannya. Dan saat papan skor berubah menjadi 1-1, Jong Hwanjo yang sedang duduk di bangku cadangan langsung berdiri dan meminta pelatih Kwangjin untuk segera memasukkannya. Kwang Sojong yang melihat Kwangjin akan melakukan warm up terlihat tenang karena dia sudah menduga akan hal itu. Sementara si Wowo yang merupakan pelatih Kwangjin malah memaki anak didiknya itu dan menyuruhnya untuk kembali duduk karena saat ini bukanlah giliran dia. Sang pelatih kemudian melirik ke anak kelas 3 yang bernama Nam Jumin dan menyuruhnya untuk segera melakukan pemanasan. Sementara di tempat lain di atas tribun, terlihat Nengara dan kedua teman ceweknya yang baru saja tiba di stadion. Di dalam layar terlihat waktu pertandingan telah berjalan selama 75 menit dengan skor sementara 1-1. Di dalam lapangan, Jiong kemudian menanyakan kondisi lutut Dohyong yang sebelumnya mengalami cedera. Dan juniornya itu memberikan gestur yang mengisyaratkan kalau dia baik-baik saja. Padahal secara mental dia tahu kalau staminanya sudah hampir mencapai batas, ditambah lagi rasa sakit di pergelangan lututnya yang tak kunjung reda. Dan Kwang Sojong yang menyadari akan hal itu langsung menyiapkan rencana selanjutnya dengan mengganti 2 pemain sekaligus. Di pinggir lapangan, dia langsung memberikan sebuah gestur dan Hosopli yang mengetahui akan hal itu langsung menginstruksikan yang lainnya untuk mengubah formasi menjadi 4-4-2. Dohyong yang melihat perubahan posisi dari para pemain SMA Sujin terlihat terkejut. Masih terlalu dini untuk kalian terkejut. Mulai dari sekarang akan kuperlihatkan ensemble kami. Dan begitu Kwang Sojong memberikan kode lewat tangannya, para pemain SMA Sujin dengan formasi yang rapat saling mendistribusikan bola menuju pertahanan lawan.
Jiong yang melihat itu menginstruksikan para pemain bertahan untuk menjaga jarak dengan para pemain Sujin. Tapi begitu dia melihat ke belakang, di sana ada Mingyu yang malah berdiri sendirian tanpa memarking satupun pemain lawan. Dan alhasil pertahanan Kwang Jin pun berhasil dibuat keteteran oleh permainan Sujin. Bak seorang maestro dalam sebuah orkestra, Kwang Sojong terus menggerakkan tangannya dan para pemainnya yang ada di lapangan terus bergerak sesuai dengan not-not tangannya. Jalan sudah terbuka dan sekarang semuanya ada di tangan kalian untuk mengambil kesempatan. Begitu para pemain Sujin hampir mencapai kotak penalti, sebuah umpan lambung langsung Dongsu kirimkan ke depan. Tapi Jiong yang menyadari kalau sisi samping pertahanannya terbuka langsung bergegas dan melakukan tackle. Di momen itu meski Jiong berhasil menyapu bola, tapi kakinya tanpa sengaja terinjak oleh pemain lawan. Dan lagi bola yang berhasil dia sapu ternyata jatuh ke kaki Kapten Sujin dan tanpa menunggu lama Ho Sop Lee pun langsung melakukan tembakan. Gawang kembali bergetar tapi untungnya bola hanya menyambar mistar. Sebuah peluit dari wasit pun kemudian menghentikan pertandingan dan terlihat Jiong yang sedang meringis kesakitan. Melihat kawan-kawannya yang tumbang satu persatu, si Jong Hwanjo pun kembali berdiri dan langsung melepaskan perban di lengannya. Pelatih, kali ini aku mohon untuk segera dimainkan. Dan gak berselang lama, Do Hyung juga menghampiri pelatihnya dan meminta untuk segera menyiapkan pengganti untuk dirinya. Kau sudah bekerja keras, jadi istirahatlah sekarang. Tapi Do Hyung langsung menghentikan sahabatnya itu dan mengatakan kalau dia masih tidak boleh bermain untuk saat ini karena masih cedera. Dan Do Hyung pun meminta pelatihnya itu untuk memasukkan si Jun An sebagai penggantinya. Yahyeon yang mendengar itu terlihat santai karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Si pelatih kemudian melihat si Jun An dan teringat dengan statistik yang dimiliki bocah itu. Dan berdasarkan data yang dia peroleh, selain passing, semua skill yang dimiliki si Jun An itu sangat berantakan. Sang pelatih kemudian memanggil Jong Hwanjo dan si S Kwang Jin itu pun langsung berdiri dan bersiap memasuki lapangan. Tapi alih-alih masuk ke lapangan, si pelatih malah menyuruhnya untuk membersihkan lantai yang kotor. Si Jun An bersiaplah untuk masuk ke lapangan. Mendengar itu, si Jun An pun langsung dibuat panik. Dan gak berselang lama, Do Hyung yang sudah mencapai batasnya pun ditarik dan digantikan oleh si Jun An. Sayang sekali, padahal aku ingin bermain bersamamu pada pertandingan pertamamu. Tapi tolong lakukan yang terbaik. Di saat Do Hyung berjalan melewatinya, si Jun An yang panik langsung menarik baju temannya itu dan mengatakan kalau dirinya belum siap untuk dimainkan di pertandingan kali ini. Tapi si Do Hyung langsung mencekeknya dan mengarahkan pandangan si Jun An pada tribun penonton, yang mana di sana berdiri Neng Ara, cewek yang disukai si Jun An. Sesuai janji untuk mencapai tujuanmu, pertama-tama kau harus menarik perhatian Ara. Dengan sedikit kekuatan yang tersisa, Do Hyung kemudian mendorong si Jun An untuk memasuki lapangan. Sikat semuanya dan cetaklah gol di lapangan. Di pertandingan resmi pertamanya, si Jun An merasakan tekanan yang sangat luar biasa, berbeda ketika dia hanya menonton di bangku cadangan. Di tribun, perlahan para penonton dari SMA lain mulai keluar stadion karena mereka menganggap kalau dengan keluarnya Do Hyung Hyo maka Kwang Jin sudah tidak ada lagi harapan. Begitu juga dengan Kwang Sojong yang bertanya-tanya apa yang bisa bocah itu lakukan sebagai pengganti Do Hyung Hyo. Karena berdasarkan data yang dia peroleh dari para pemain Kwang Jin terakhir kali, nama anak itu tidak terdaftar sama sekali. Jika data yang aku lihat waktu itu tepat, maka dalam situasi tertekan seperti ini, cara terbaik untuk menjatuhkan lawan adalah lewat long pass dengan akurasi tinggi. Si Jun An yang masih gugup pada pertandingan pertamanya terlihat tidak bisa berbuat apa-apa ketika lawan melakukan serangan. Tapi untungnya sang kiper bisa menyelamatkan gawang dari kebobolan. Si kiper terlihat kesal karena menyadari kalau lawan kini sudah mengambil alur permainan. Dia kemudian menendang bola itu ke depan dan senior Nam Joo Min yang dijaga ketat oleh dua pemain lawan berhasil menyundul bola itu. Terlihat bola yang melayang dan mengarah ke arah si Jun An berdiri. Di momen itu dia kemudian mengingat latihan trap bersama senior Jahyeon. Dan dengan semua yang telah dia pelajari dengan sempurna, si Jun An berhasil mengontrol bola dengan dadanya dan bola pun mendarat sempurna di kakinya. Do Hyung Hyo yang melihat pencapaian temannya itu sontak langsung bersorak gembira, sementara para pemain lainnya terlihat biasa-biasa saja.
Kalau menurut orang lain pasti itu terlihat seperti trapping biasa. Tapi anak yang seperti kertas kosong minggu lalu itu kini telah mengalami perubahan besar. Di dalam lapangan, si Junan yang kini menguasai bola terlihat kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Apalagi melihat di hadapannya kini berdiri pemain lawan. Dan saat lawan melihat celah dari penguasaan bola si Junan, dia pun seketika langsung melakukan tackle yang ngebuat bola kembali dikuasai oleh para pemain SMA Sujin. Si kiper yang melihat itu langsung berteriak menyuruh para pemain lainnya untuk segera mundur. Dia juga mempertanyakan keputusan pelatihnya yang malah memasukkan bocah amatir itu. Di saat para pemain SMA Sujin terlihat begitu bersemangat, lagi dan lagi Jiong berhasil menggagalkan serangan mereka. Dia langsung berlari ke depan memimpin yang lainnya untuk melakukan serangan balasan. Melihat Nam Jumin dalam posisi kosong, Jiong pun langsung mengirimkan bola. Dan dengan penuh semangat, Namju langsung berlari ke depan. Tapi sayangnya umpan yang begitu matang itu tidak bisa dia dapatkan dan Nam Jumin pun langsung berakhir tersungkur ke tanah. Di momen itu, pelatih Kwang Jin menyadari fisik pemainnya yang ternyata begitu lemah. Dan sekarang dia mengerti alasan kenapa pelatih sebelumnya jarang memainkan Nam Jumin. Si Jun-an yang melihat seniornya tersungkur kemudian membantunya untuk segera berdiri. Dan di momen tersebut Nam Jumin memohon kepada juniornya itu untuk memperlihatkan kemampuannya yang sesungguhnya. Karena jika mereka kalah pada pertandingan kali ini, dia tidak akan pernah lagi bermain sepak bola yang begitu dia sukai. Pertandingan ini untuk kami, khususnya untukku, adalah kesempatan terakhir bermain sepak bola di Kwang Jin. Jadi aku mohon padamu, tunjukkanlah kemampuanmu seperti sebelumnya. Mendengar ketulusan seniornya itu membuat si Junan mulai bertekad untuk mengeluarkan semua yang dia miliki tanpa rasa ragu. Permainan pun kembali dimulai dengan Jiong yang kembali mendapatkan bola. Tapi begitu dia melihat ke garis tengah lawan, dia tidak menemukan sama sekali celah untuk mendribel bola ataupun memberikan umpan. Tapi tiba-tiba si Junan langsung berteriak dan meminta bola kepada seniornya itu. Dan Jiong yang melihat ada tekad di mata si Junan pun langsung mengirimkannya umpan. Dengan perhitungan matematikanya, si Junan mulai memperhitungkan probabilitas terbaik untuk bisa melakukan serangan. Dan begitu dia menemukan rute terbaik untuk mengirimkan umpan sambil meminimalkan pergerakan tim, dia langsung melakukan ancang-ancang dan bola pun langsung dikirimkan ke depan. Meski passing itu rendah dan kecepatannya tidak terlalu kencang, tapi bola itu terus bergulir melewati para pemain lawan. Dan para pemain SMA Sujin terlihat terkejut ketika mendapati kalau bola itu meluncur ke celah terbuka yang ada di belakang mereka. Dan di sana sudah ada Taejun Kang yang sudah menunggu datangnya bola. Sebuah tembakan langsung dilesahkan sang kapten, tapi lagi-lagi si kiper berhasil menepisnya. Tapi karena tembakan itu terlalu keras, bola pun masih berputar di udara dan melayang menuju ke dalam gawang. Ketika bola akan melewati garis gawang, Hosopli berhasil menyapunya yang ngebuat gawang SMA Sujin terhindar dari kebobolan. Taejun Kang yang untuk kesekian kalinya tendangannya berhasil digagalkan terlihat sangat kesal. Jiong juga menyayangkan akan kesempatan itu yang kembali digagalkan. Tapi fokus utama dari terciptanya peluang emas itu adalah kemampuan si Junan dalam mengirimkan passing yang sangat akurat. Jiong kemudian memanggil si Junan dan memuji passingnya barusan. Sekarang di waktu yang tersisa kau akan menjadi kunci serangan. Sementara di sisi lapangan terlihat Kwang Sojong yang sedang menggigit jari karena ketakutan dengan akurasi passing pemain bernomor 16 yang tidak pernah sama sekali dia perhitungkan. Begitupun dengan para pemain dari SMA Sujin yang merasakan akan hal yang sama. Melihat Taejun yang melakukan pergerakan, si Junan dengan segala perhitungannya langsung melakukan passing menggunakan kaki kirinya. Dongsu yang melihat itu lagi-lagi dibuat terkejut karena bocah di hadapannya ternyata bisa menggunakan kedua kakinya untuk melakukan tembakan. Bola terlihat melesat menuju ke sisi lapangan dan di sana Taejun sedang mengejarnya. Tapi sayangnya karena staminanya yang sudah menurun, Taejun pun tidak bisa mendapatkan bola itu. Dengan passing dari si Jun-an, alur permainan memang sudah berpihak pada kita. Tapi kalau kita tidak bisa mencetak gol, itu akan sia-sia saja. Aku dan Taejun juga sudah mencapai batas stamina kita, dan jika situasinya seperti ini, bisa-bisa akan masuk ke perpanjangan waktu.
Di sisa 3 menit waktu normal, Kwang Sojong yang sudah melihat seberapa berbahayanya passing dari si Jun-an langsung menurunkan garis pertahanan. Sementara itu, si Jun-an yang kembali mendapatkan bola terlihat masih tidak puas dengan kecepatan perhitungannya yang masih terbilang lambat. Dan ketika dia bertekad untuk melakukannya lebih cepat, sebuah jalur operan pun langsung terlihat. Taejun terlihat sudah berlari untuk menerobos pertahanan lawan, sementara si Jun-an sudah bersiap dengan passingnya. Di momen itu, Ho Sopli yang menyadari jika si Jun-an berhasil melakukan passing, maka itu akan sangat berbahaya bagi gawang timnya. Tapi tiba-tiba sebuah tackle keras dari arah belakang langsung membuat si Jun-an jatuh terkapar. Wasit yang melihat itu langsung meniup peluit dan memberikan kartu kuning kepada Dongsu sebagai hukuman. Sementara itu, si Jun-an yang dibantu berdiri oleh seniornya masih merasakan pusing di kepalanya sampai-sampai dia tidak bisa memahami apa yang seniornya itu katakan. Dan saat si Jun-an berdiri, tahu-tahu sudah ada bola di dekat kakinya. Yang dia bisa ingat dari perkataan seniornya itu adalah kalau dia disuruh untuk menendang bola. Di sisa waktu yang hampir habis, terlihat para pemain Sujin yang memarking Taejun dengan begitu ketat. Sementara itu, dengan otak matematikanya, si Jun-an mulai memperhitungkan mulai dari berat bola, jarak pagar betis pemain lawan, jarak sampai ke gawang, bahkan sampai ukuran lebar dan tinggi gawang. Di tengah ketegangan itu, si Jun-an kemudian menoleh ke arah Do-hyung yang ada di bangku cadangan. Jangan khawatir karena perhitunganmu itu pasti tidak akan salah. Melihat temannya yang begitu mempercayainya, si Jun-an pun langsung melakukan ancang-ancang. Sebuah tembakan langsung dilesakkan dan melewati pagar betis pemain lawan. Bola itu terus melesat ke arah gawang dan di sana Taejun yang dijaga begitu ketat oleh kedua pemain lawan terlihat saling melompat dan memperebutkan bola di udara. Ketika bola semakin dekat, kedua pemain Sujin itu juga semakin menempelkan diri mereka ke tubuh Taejun dengan tujuan supaya daya lompat kapten Kwang Jin itu berkurang dengan beban tambahan yang mereka tempelkan ke tubuh Taejun. Tapi dengan kekuatannya, Taejun langsung menghempaskan kedua orang itu dan menyongsong bola sendirian. Sebuah sundulan pun langsung ia lakukan, tapi ternyata bola itu melewatinya begitu saja dan malah melesat menuju pojok atas gawang. Dan terlihat keterkejutan dari semua orang ketika menyaksikan bola itu bersarang di pojok atas gawang. Do-hyung yang melihat itu juga terkejut tak percaya dengan akurasi tembakan temannya itu. Tapi tidak dengan Jahyun yang malah tersenyum menyaksikan keberhasilan muridnya itu. Flashback di mana setelah mengajari si Jun-an cara melakukan trap yang benar, Jahyun kembali dimintai tolong juniornya itu untuk mengatasi kelemahan yang dia miliki. Dan latihan itu ternyata adalah latihan untuk meningkatkan jarak akurasi tembakan yang dimiliki si Jun-an. Semakin diperhatikan, anak itu semakin menarik. Kenapa semuanya diam seperti ini? Apa aku melakukan pelanggaran? Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.